Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil dari tugas manajemen proyek sistem informasi dari kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Penjualan Kopi Berbasis Web. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Wanda Gita Safitri dengan NIM 111-80389. Langsung saja kita mulai. Di sini bab 1, pendahuluan. Ada latar belakang masalah. Dalam dunia usaha, khususnya bidang pemasaran, internet merupakan salah satu media pemasaran yang bersifat global. Banyak fasilitas-fasilitas dari internet yang dapat dimanfaatkan. Dan yang coba dirancang dalam tugas makalah ini adalah sistem informasi coffee shop berbasis internet. Sistem ini dirancang sebagai pengembangan dari media informasi yang selama ini telah dijalankan Kopi Halu, yaitu media informasi yang berupa pamflet, brosur, selembaran, dan katalog. Dengan tersedianya layanan melalui internet, pengunjung dapat mengetahui informasi tentang profil Kopi Halu, produk, kontak, dan pemesanan menu. Dengan sistem tersebut, diharapkan akan memaksimalkan Kopi Halu dalam pemasaran dan pelayanan kepada para pelanggan, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam mendapatkan informasi, dapat menjangkau pasar dengan cakupan yang lebih luas, dan pembuatan laporan penjualan yang terkomputerisasi. Berdasarkan masalah yang ada, penulis tertarik mengambil judul Perancangan Sistem Penjualan Kopi Berbasis Web. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem informasi web Kopi Halu, membangun sistem informasi transaksi, dan laporan penjualan dari web Kopi Halu. Penyelesaian masalah transaksi dan laporan penjualan diselesaikan otomatis oleh sistem, sehingga akan diperoleh kemudahan dan keuntungan baik dari pihak customer maupun dari perusahaan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Beberapa masalah diantaranya yaitu penjualan produk belum menggunakan web, jangkauan pemasaran yang masih terbatas, laporan penjualan belum terkomputerisasi. Selanjutnya ada deskripsi produk atau service. Yang pertama adalah data user, kedua data pemesanan, laporan penjualan, jumlah pesanan, jumlah transaksi, penyelesaian transaksi, info menu, info user pendatang, serta info transaksi terakhir. Selanjutnya adalah keuntungan yang diharapkan. Dari sisi perusahaannya sendiri, memudahkan dalam melihat cash flow keuangan, terutama yang berhubungan dengan pemasukan dan atau omset. Memudahkan dalam mengelola data menu, memudahkan dalam mengontrol dan mengawasi setiap proses transaksi yang terjadi, meningkatkan produktivitas perusahaan, dapat menjangkau banyak user atau customer. Dari sisi customer sendiri, praktis karena hanya dengan menggunakan gadget pribadi, tidak menghabiskan banyak waktu alias efisien, mempermudah customer melihat katalog menu yang tersedia, membantu di saat jam sibuk dan tidak sempat keluar langsung. Bab 2, landasan teori. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Tujuan dari manajemen proyek itu adalah 1. Menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini melancarkan pengerjaan proyek. Yang kedua adalah menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengajian tersebut, akan dicarikan jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal, efektif dan efisien. Selanjutnya adalah menjaga kualitas. Sebagai telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek, sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Selanjutnya adalah melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripannya dengan objek atau permasalahan yang sangat boleh dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut berupa laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi. Penulisan makalah ini berdasarkan referensi beberapa buku dan jurnal. Maka dengan ini, penulis mengambil referensi dari beberapa buku dan jurnal. Selanjutnya adalah pengertian sistem informasi. Menurut Rajanamudin, 2005, sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi,
untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Yang kedua, ada UML atau Unified Model Language, merupakan bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Selanjutnya adalah PHP. PHP adalah skrip yang digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh klien. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima oleh klien yang selalu terbaru atau up-to-date. Semua skrip PHP dieksekusi pada server, di mana server tersebut dijalankan. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Nabila Putri dengan NIM 111800729 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL, atau dalam bahasa Inggrisnya Database Management System atau DBMS, yang multi alur, multi pengguna dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU, General Public License atau GPL, tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Kode Igniter. Kode Igniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC, model View Controller, untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. Kode Igniter memudahkan pengembang web untuk membuat aplikasi dengan cepat dan mudah dibandingkan harus membuatnya dari awal. Kode Igniter dirilis pertama kali pada 28 Februari 2006. Versi stabil terakhir adalah versi 3.1.11. Bab 3. Pembahasan. Deskripsi proyek. Tujuan proyek adalah membangun sistem yang dapat memberikan informasi dan kemudahan dalam melakukan pemesanan online. Hasil yang diinginkan. Pertama, mengeluarkan info jumlah pesanan, jumlah user, jumlah transaksi, dan transaksi selesai. Kedua, mengeluarkan info menu, user pendatang, transaksi terakhir. Ketiga, mencetak dokumen laporan seperti struk dan transaksi. Jadwal. Proyek dikerjakan dalam kurun waktu 75 hari, yaitu membangun sistem dan segala kegiatan pendukungnya. Rapat awal, rapat reguler tim proyek, dan rapat penutupan. Estimasi atau perkiraan biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem web ini adalah Rp20.500.000. Estimasi sumber daya yang diperlukan. Sumber daya secara global terdiri atas: pertama, sumber daya manusia 3 orang tim proyek. 2. Materi atau alat, infrastruktur pendukung proyek. Ketiga, komputer server sudah tersedia, tidak termasuk ke dalam anggaran biaya. Perencanaan aktivitas secara global. Aktivitas analisis dan desain sistem memerlukan waktu 3 hari dengan estimasi biaya Rp4.500.000. Desain aplikasi memerlukan waktu 4 hari dengan estimasi biaya 2 juta. Aktivitas pemrograman memerlukan waktu 14 hari dengan biaya Rp3.500.000. Pengujian memerlukan 14 hari dengan estimasi biaya 2 juta. Instalasi memerlukan 2 hari dengan biaya Rp2.500.000. Pelatihan memerlukan 10 hari dengan estimasi biaya 3 juta. Pemeliharaan memerlukan 14 hari dengan biaya 2 juta. Dokumentasi memerlukan 14 hari dengan biaya 1 juta. Maka totalnya 75 hari dengan biaya Rp20.500.000. Dan ini adalah Gantt chart dari penjadwalan untuk web ini. Analisis sistem berjalan.
proses pendaftaran. Dan ini adalah halaman form pendaftaran yang ada di web kami. Dalam proses ini, pembeli harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar terdapat atau terdaftar dalam sistem web Kopi Halo tersebut. Di proses pendaftaran ini, pembeli akan diminta data berupa alamat email, alamat, dan nomor HP yang dapat dihubungi agar mempermudah proses pemesanan nanti. Proses login dan pemesanan. Dan ini adalah halaman login dalam web kami. Setelah pembeli berhasil mendaftarkan akun di proses pendaftaran, pembeli akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu sebelum memulai transaksi. Di form login ini, pembeli akan diminta untuk mengisi email dan password yang sudah terdaftar di form pendaftaran sebelumnya. Barulah pembeli akan melakukan pemesanan setelah login berhasil. Dalam proses pemesanan ini, pembeli bebas memilih menu apa yang diinginkan dan berapa jumlah pesanan yang diinginkan. Pembeli juga dapat menambah deskripsi atau catatan menu tambahan bila diinginkan. Proses pembayaran. Dan ini adalah halaman proses pembayaran yang ada di web kami. Setelah selesai melakukan pemesanan, pembeli akan diminta untuk melakukan pembayaran. Di sini pembeli bebas melakukan metode pembayaran. Bisa melalui transfer bank seperti BCA, BNI, BRI, atau bisa melakukan pembayaran di tempat. Di form pembayaran ini, pembeli juga diminta untuk menambah alamat yang diinginkan dan menulis deskripsi alamat selengkapnya agar mempermudah driver pengantar pesanan tersebut. Proses pengiriman. Dan ini adalah halaman proses pengiriman yang ada di web kami. Proses pengiriman ini ditunjukkan untuk customer. Setelah pembeli telah melakukan pembayaran sesuai dengan yang diarahkan, admin akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Dan jika sudah status pembayaran menjadi berhasil dikonfirmasi, setelah itu pihak driver dari Kopi Halo akan menghubungi pembeli via nomor telepon yang sudah diisi jika pesanannya akan segera diantar ke tempat tujuan. Pembeli juga dapat menghubungi driver terlebih dahulu melalui nomor telepon pihak Kopi Halo yang sudah disediakan. Activity diagram pendaftaran. User masuk menu daftar, lalu sistem akan menampilkan form pendaftaran. User mengisi form pendaftaran, sistem akan memvalidasi data. Jika salah, user akan diminta untuk mengisi form daftar kembali. Jika benar, sistem akan menyimpan data. Login dan pemesanan. User masuk menu login. Sistem akan menampilkan form login. User mengisi form login. Sistem akan memvalidasi data. Jika salah, user akan diminta mengisi form login dengan data yang benar. Jika benar, sistem akan menampilkan halaman utama. User akan diminta untuk memilih menu produk yang diinginkan. Lalu, setelah pilih produk, sistem akan memasukkannya ke dalam keranjang. Dan user akan mengisi form pendaftaran, lalu buat pesanan. Dan sistem akan menyimpan data. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satika Wulansari dengan NIM 1180457 akan melanjutkan pembahasan activity diagram dan seterusnya. Langsung aja, yang ketiga itu adalah activity diagram pembayaran antara user dengan sistem. Yang pertama, user melakukan pembayaran, kemudian konfirmasi telah melakukan pembayaran dengan cara memilih menu konfirmasi pembayaran, kemudian sistem akan menampilkan form konfirmasi pembayaran, lalu user mengisi form konfirmasi pembayaran, kemudian sistem memvalidasi data apakah datanya sudah betul atau salah. Jika salah, maka sistem akan mengembalikan ketampilan form konfirmasi pembayaran. Jika benar, sistem akan menyimpan data dan user menerima konfirmasi pembayaran. Yang keempat adalah pengiriman antara admin dengan driver. Yang pertama, admin request pengiriman barang kepada driver, kemudian driver menerima request dari admin, lalu admin memproses
Lalu admin memproses pesanan, kemudian driver mengambil pesanan dan mengantarkan pesanan ke tujuan. Nah, selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagram di sini tuh ada 3 macam. Yang pertama adalah use case diagram pengunjung. Di sini pengunjung itu bisa melihat beranda, melihat informasi seputar kopi halu, termasuk melihat alamat dan kontak dari kopi halu. Kemudian melihat menu dan mendaftar menjadi customer kopi halu. Yang kedua adalah use case diagram admin. Di sini admin bisa melakukan login dengan memasukkan username dan password, kemudian mengelola data menu seperti menghapus menu, menambahkan menu, dan mengubah stok, lalu mengelola pesanan dan mengelola laporan. Yang ketiga adalah use case diagram customer. Customer juga sama seperti dengan admin, bisa melakukan login dengan memasukkan username dan password, lalu bisa melihat beranda, melihat informasi seputar kopi halu sama seperti pengunjung, termasuk melihat alamat kopi halu dan melihat kontak kopi halu. Kemudian memesan menu dan melakukan pembayaran. Lanjut ke analisa kebutuhan sistem. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah halaman admin. Di sini admin bisa melakukan beberapa hal seperti login, mengubah dan menambah menu, melihat daftar pesanan, memperbarui status pesanan, kemudian membuat list pelanggan, dan melihat laporan penjualan. Selanjutnya adalah halaman user atau pembeli. Antara lain, user dapat melakukan login, membuat pesanan, melihat info pesanan pada list atau keranjang, menambah atau mengubah data pribadi seperti email, alamat, ataupun nomor telepon. Dan yang terakhir adalah dapat melihat info terbaru dari web seputar diskon atau perubahan harga. Kalau dari halaman pengunjung, pengunjung memiliki beberapa akses juga seperti melihat katalog menu dari kopi halu, kemudian melihat informasi tentang kami dan melakukan pendaftaran. Desain sistem yang pertama adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini adalah ERD dari web kopi halu. Kemudian ada struktur navigasi. Struktur navigasi di sini juga ada 3 struktur navigasi. Yang pertama ini navigasi untuk pengunjung. Lalu navigasi admin. Dan yang terakhir adalah navigasi user. Ini ada Work Breakdown Structure atau WBS. Beberapa rancangan dari web kopi halu antara lain yang pertama analisis sistem. Analisis sistem itu ada 2, analisis kebutuhan dan analisis hasil penelitian. Kemudian yang kedua desain sistem. Desain sistem juga ada 2, desain basis data dan desain aplikasi. Yang ketiga adalah coding, termasuknya membuat program dan testing program. Yang keempat, perangkat infrastruktur, termasuk penyedia infrastruktur dan instalasinya. Yang kelima, implementasi. Implementasi meliputi implementasi web, pengecekan performa, dan kegiatan kontrol. Dan yang terakhir adalah pelatihan atau simulasi, simulasi hardware dan softwarenya. Yang terakhir adalah pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem informasi adalah suatu upaya untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada agar dalam penggunaannya dapat optimal. Pemeliharaan sistem ini meliputi yang pertama itu sistem backup, yaitu membuat salinan atau copy untuk data-data penting perusahaan yang ada pada komputer user maupun server ke dalam backup storage atau external disk. Yang kedua itu sistem optimization, melakukan defragmentasi data dan membuang sampah-sampah yang ada pada komputer, serta memperbaiki kesalahan setting sehingga komputer dapat berjalan normal. Yang ketiga ada sistem rebuild, yaitu membangun dan menata ulang kembali sistem yang rusak oleh faktor yang tidak disengaja agar sistem dapat bekerja normal kembali. Yang keempat itu sistem upgrade, yaitu menambah fungsi, memperbarui sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta melakukan testing stabilitas untuk hardware dan software. Yang kelima itu training dan pelatihan, yaitu memberikan pengarahan dan konsultasi kepada operator komputer sehingga operator dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan prosedur pengoperasian komputer yang baik dan benar. Dan yang terakhir itu update antivirus dan pembersihan virus.
yaitu melakukan update definition file antivirus sehingga antivirus yang ada dapat memproteksi komputer dari serangan virus, baik virus lama ataupun baru, dan juga melakukan scanning virus serta membersihkan komputer dari virus. Nah, ini dia tampilan dari web Kopi Halunya. Jadi ini adalah tampilan webnya. Jadi sebelum customer atau pembeli ingin memesan kopi di dalam web Kopi Halu, di sini untuk customer diminta untuk masuk dulu ke menu login, atau jika belum punya akun, customer diminta untuk daftar. Nah, sini kita akan mencoba klik menu daftarnya. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Jadi customer diminta untuk masukkan username, nama lengkap, nomor handphone, alamat, password, serta email, kemudian langsung klik daftar. Nah, jika customer sudah mempunyai akun, customer diminta untuk masuk ke menu login. Ini dia. Saya akan coba masuk ke menu login. Nah, ini dia. Masukkan passwordnya. Oke. Nah, ini adalah dashboard dari user atau customer. Jadi di sini kelihatan kalau misalnya customer sedang ordernya berapa, terus order dalam prosesnya, pembayarannya, kemudian review. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memesan salah satu menu yang ada di dalam web Kopi Halu. Nah, ini dia. Kita akan mencoba pesan ini aja yang Red Velvet Latte. Kita klik yang ini untuk melihat deskripsinya serta kita masukin berapa jumlah yang ingin kita pesan. Nah, di sini kelihatan Red Velvet Latte dengan harga 15.000. Di sini kelihatan juga deskripsinya atau ketentuan di dalam menu ini ada apa aja. Kemudian di sini kita bisa masukkan jumlah nominal yang ingin kita pesan. Di sini saya akan pesan 2, kemudian add to cart atau masukkan ke dalam keranjang. Nah, ini item telah ditambahkan ke dalam keranjang. Oke, sekarang kelihatan di sini keranjang kita ada satu menu di dalam keranjang. Ini dia, Red Velvet dengan harga 15.000 dengan kuantitasnya 2, kemudian subtotalnya 30.000. Nah, di sini gratis ongkir karena di sini kita pembelanjaannya lebih dari 25.000. Karena di dalam webnya tadi, di dalam home, itu ada gratis ongkir minimal kalian belanja 25.000 di dalam web. Nah, ini dia. Ini ada penentuannya gratis ongkir minimal belanja 25.000. Makanya tadi kita gratis ongkir karena pembelanjaan kita 30.000 atau melebihi dari 25.000. Oke. Nah, di sini juga ada kode kupon. Kalau misalnya nanti ketentuan webnya itu biasanya ada kupon, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam sini. Jadi nanti bisa dapat potongan harga atau potongan dari gratis ongkir. Gitu. Langsung aja nih kita check out. Kita nggak masukin kupon. Nah, ini dia. Nah, di sini kita harus memasukkan alamat pengirimannya. Jadi, kalau misalnya kalian mau ngirim kopi ini untuk seseorang, kalian bisa langsung ganti namanya untuk kepada pengirim atau penerimanya, maksudnya kepada penerimanya. Jadi, pengiriman untuk nama siapa? Misalnya di sini untuk nama saya. Terus, kalian juga bisa masukin nomor telepon penerimanya. Nah, kemudian alamatnya di mana? Nah, kemudian kalau untuk catatan ini, misalnya rumah kalian itu ada patokannya yang bisa lebih gampang untuk ditemui driver, misalnya ada masjid ataupun apapun itu, sekolahan, bisa langsung masukkan ke sini, jadi driver akan lebih gampang untuk nemuin alamat kalian. Nah, misalnya di sini saya akan masukkan coba patokannya, itu adalah Masjid Assalam, kayak gini. Nah, setelah sudah, di sini kelihatan rincian belanjanya, ongkos kirimnya, kuponnya tidak ada, totalnya subtotalnya jadi 30.000. Nah, di sini metode pembayarannya adalah 2, ada transfer bank sama bayar di tempat. Saya akan transfer bank, terus langsung buat pesanan. Nah, ini adalah tampilannya. Ini tampilan ordernya. Jadi ada kelihatan nomor ordernya, tanggal, item, harga, metode pembayarannya transfer bank, statusnya menunggu pembayaran. Nah, di sini juga kelihatan produk yang kita pesan adalah Red Velvet Latte dengan jumlah 2, harga satuannya 15.000. Oke, di sini kita juga bisa membatalkan orderan ini. Nah, saya akan mencoba untuk bayar atau melanjutkan ke dalam konfirmasi pembayaran. Nah, ini dia, menunggu konfirmasi. Sekarang kita langsung tambah pembayaran.
Nah, ini dia dengan nomor order segini dengan subtotal 30.000. Di sini customer diminta untuk masukkan nama bank, nomor rekening, jumlah transfernya, atas nama siapa, terus transfernya ke dalam ini dia rekening Kopihalu. Kemudian kirim bukti transfernya atau bukti pembayarannya. Di sini saya akan coba untuk mengisi nama banknya, nama rekeningnya. Kemudian jumlah transfernya 30.000. Lalu atas namanya, nah ini dia. Terus kita langsung unggah bukti pembayarannya. Oke. Misalnya kita unggah bukti pembayarannya. Oke, ini. Terus langsung konfirmasi. Nah, ini dia. Jadi ordernya itu adalah menunggu konfirmasi. Jadi sekarang konfirmasi berhasil dilakukan, admin akan memverifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi nanti yang akan konfirmasi pembayaran kita itu adalah admin. Nah, sekarang saya akan mencoba juga ke dalam menu admin atau ke dalam web admin. Nah, kita akan coba masuk ke dalam adminnya dulu. Kita akan coba logout. Kita masuk ke admin. Kemudian login. Nah, ini adalah dashboard admin atau tampilan dari menu admin. Di sini ada dashboard, kategori, produk, pesanan, kupon, pembayaran, pelanggan, review pelanggan, serta kontak. Oke, dashboardnya ini seperti ini. Kemudian kategori produknya itu adalah ada 2, yaitu ada dingin sama panas. Jadi di sini admin juga bisa merubah. Misalnya dingin ini mau dihapus atau mau diganti apa, itu admin yang bisa merubah. Kemudian di sini ada produknya. Ini atau menunya. Di sini admin juga bisa merubah. Jadi di sini admin bisa merubah harga, terus merubah deskripsi menunya, bisa merubah diskonnya juga, terus merubah stok juga. Seperti ini. Jadi ada kategori, nama produk, harga, diskon, stok, satuan, deskripsi. Nah, ini dia. Apakah produk ini tersedia juga atau enggak? Kalau misalnya enggak, itu nanti admin juga bisa mengubah. Kemudian di sini admin juga bisa mengganti gambar, juga bisa menghapus. Nah, kita langsung ke menu pesanan. Nah, ini dia. Yang tadi jumlah itemnya 1, jumlah harga 30.000 yang baru tadi kita pesan, statusnya itu adalah dalam proses. Oke. Kemudian di sini ada kupon. Nah, ini kupon juga bisa admin tambahkan jika misalnya di bulan tertentu ada kupon yang harus ditambahkan, misalnya kayak gini. Waktu lagi stay at home, admin nambahkan kupon di rumah aja, hashtag di rumah aja untuk potongan 5.000. Harga mulainya 27 Maret, harga berakhirnya tanggal berakhirnya 31 Juli 2020. Statusnya masih berlaku. Cuma tadi kita nggak pakai ini, jadi kita nggak ada potongan 5.000. Oke. Ini adalah pembayarannya. Ini ya. Tanggalnya berapa, jumlah pesanannya berapa. Oke, seperti ini. Oke. Oke, setelah itu nanti admin akan mengonfirmasi jika ada pembayaran yang masuk. Kalau misalnya sudah, berarti statusnya itu nanti berhasil dikonfirmasi. Nah, setelah ini nanti driver Kopihalunya sendiri itu akan menghubungi kalian atau menghubungi pembeli untuk memberitahu bahwa pesannya itu sedang dalam perjalanan atau akan segera diantar ke tempat tujuan. Nah, tapi setelah itu customer juga bisa menghubungi pihak driver atau pihak Kopihalunya sendiri, misalnya ingin menambahkan patokannya lagi, misalnya selain Masjid As-Salam, misalnya dekat apa. Nah, itu nanti customer bisa menghubunginya melewati nomor handphone yang sudah disediakan oleh pihak Kopihalu. Seperti itu. Ini review pelanggannya. Nah, ini dia salah satu reviewnya atau contohnya. Gitu. Nah, mungkin ini ada yang ada di dalam menu dashboard. Tadi adminnya dari menu user juga sudah. Mungkin segitu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.